penolakan. Sebuah pukulan keras terlayang di pipi kanan Elan dan sukses membuat tubuh Elan mundur 2 langkah ke belakang. Tampak pria itu sedikit meringis mendapatkan pukulan dari Benny. Namun tentunya pukulan itu tetaplah tak membuat Elan tumbang. Yah, mata Elan melebar terkejut dikala ayahnya memukul Elan. Pun Grania yang ada di samping Ella ikut terkejut saat Benny memberikan pukulan pada Elan. Elan mundur 2 langkah ke belakang sambil menyeka sudut bibirnya yang mengeluarkan darah. Santai Tuan Fiskra, kau harus tenangkan dirimu. Jangan terpancing emosi, tujuanku kesini baik. Mata Benny menyalang kian tajam penuh amarah. Aku tidak akan biarkan putriku mengenal orang busuk sepertimu. Kau membuat putri bungsuku terluka. Sekarang, aku tidak akan biarkan putri sulungku dekat dengan pria macam dirimu. Iya, tenangkan dirimu. Ella menyentuh lengan sang ayah, meminta ayahnya untuk tenang dan tak terpancing emosi. Diam kau Ella, jangan ikut campur. Tukas Benny menekankan, meminta Ella untuk tidak ikut campur. Sayang, Grania berusaha menenangkan kemarahan sang suami. Namun sayangnya wanita parubaya itu sudah mendapatkan tatapan tajam dari suaminya. Mau tak mau, Grania akhirnya diam, tak bisa berkata apapun. Ella menundukkan kepalanya ketika mendapat bentakan dari sang ayah, memintanya untuk tak ikut campur. Sungguh, Ella tak bermaksud memancing emosi ayahnya. Ella sudah tahu ayahnya pasti benci Elan, bahkan tak mungkin ayahnya memberikan sambutan pada Elan. Tapi yang dia tak menyangka adalah ayahnya langsung melayangkan pukulan ke wajah Elan. Elan tersenyum samar melihat kemarahan Benny. Aku memang bukan pria baik, tapi aku mencintai putrimu Tuan Fiskra. Aku ingin melindungi dan selalu menjaga Ella. Aku mencintainya lebih dari apapun. Simpan cintamu, brengsek. Putriku tidak membutuhkan cintamu. Lebih baik kau angkat kaki dari sini dan jangan pernah bertemu dengan putriku lagi. Sampai kapanpun, aku tidak akan mengizinkanmu memiliki hubungan dengan putriku. Nada bicara Benny begitu tegas dan menekankan. Setelah mengatakan itu, Benny menarik tangan Ella, memaksa masuk ke dalam rumah. Tampak Grania kebingungan, namun Grania terpaksa harus mengikuti sang suami yang sudah membawa putri mereka. Ella tak bisa melakukan apapun, dia sangat jarang melihat ayahnya murka. Jika sampai ayahnya murka, itu adalah hal yang berbahaya dan tak bisa termaafkan. Pun hal itu yang membuat Ella hanya bisa pasrah, tidak bisa berbuat apa-apa. Elan bergeming di tempatnya menatap Benny yang sudah membawa Ella. Hembusan kasar lolos di bibirnya. Dia sebenarnya bisa saja menarik tangan Ella dan membawa kabur Ella. Namun dia tak ingin melakukan cara seperti itu. Sebelumnya dia sudah menduga kalau Benny pasti tak menyambut dirinya dengan ramah. Setelah apa yang terjadi pastinya membuat Benny membenci dirinya. Tunggu aku Ella. Aku tidak akan pernah menyerah mendapatkan batin Elan dengan raut wajah menahan emosi. Kau mau kemana Christian? Claudia yang tengah berada di pelukan Christian merajuk manja melihat sang pujaan hati sudah begitu tampan dan rapi seperti ingin pergi ke suatu tempat. Padahal ini sudah malam. Aku harus bertemu dengan rekan bisnisku di klub malam, jawab Christian seraya mengusap belakang kepala Claudia. Mata Claudia mincing penuh curiga. Mana ada bertemu dengan rekan bisnis klub malam? Kalian bertemu dengan rekan bisnismu atau malah bertemu dengan wanita seksi? Nada bicaranya begitu cemburu mendengar ucapan Christian. Christian tersenyum sambil menggeleng-geleng kepalanya melihat Claudia yang cemburu. Pria itu mencubit pelan hidung gadis itu sambil berkata, jangan berpikir tidak-tidak. Kau jelas tahu, hanya kau yang aku inginkan. Kenapa malah kau tidak percaya padaku? Bibir Claudia terketuk sebal. Aku bukan tidak percaya. Hanya aneh saja kalau bertemu dengan rekan bisnis klub malam. Kau kan bisa bertemu dengan rekan bisnismu di restoran atau tempat lainnya. Claudia bukan maksud ingin mencemburui. Namun dia merasa bahwa aneh saja kalau bertemu dengan rekan bisnis klub malam. Padahal masih banyak tempat lain seperti resto atau yang lainnya. Christian menarik dagu Claudia, mencium dan melumat lembut bibirnya. Tidak semua rekan bisnisku berpikir bisa bertemu di restoran. Banyak sekali rekan bisnisku mengajakku bertemu di klub malam. Percayalah, hanya kau yang aku inginkan. Senyuman samar di wajah Claudia terlukis. Gadis itu ingin sekali melarang Christian untuk jangan pergi. Tapi sepertinya dirinya sangat egois kalau melarangnya. Hamil memang membuat gadis itu sangat sensitif dan terkadang berpikir aneh-aneh. Baiklah, kau harus janji jangan lama. Aku tidak bisa tidur tanpa pelukanmu, ucap Claudia meraih manja. Meski mengerti, tapi tetap dia tak bisa ditinggal Christian terlalu lama. Selama ini dia sudah terbiasa tidur di pelukan Christian. Christian mengecup hidung mancung dan mungil. Oke bos, aku pasti akan pulang cepat. Kalau urusanku sudah selesai, aku akan segera pulang. Claudia tersenyum hangat dan membelai rahang Christian. Ya sudah, kau boleh pergi. Hati-hati di jalan. Kau tidurlah duluan. Nanti aku akan menyusulmu, balas Christian hangat. Claudia mengangguk patuh merespon ucapan Christian. Detik selanjutnya Christian bangkit berdiri, melangkah pergi meninggalkannya. Tampak jelas raut wajah gadis itu sedikit sedih. Namun dia tetap berusaha untuk menyingkirkan kesedihannya. Lagi pula Christian berjanji tidak akan pulang lama. Suara dentuman musik terdengar memekat telinga.
Aroma tembakau dan alkohol begitu kuat melebur menjadi satu. Sebuah klub malam yang ada di Brooklyn begitu ramai. Banyak sekali pasangan yang bermesraan di lantai dansa dan di table yang sudah mereka pesan. Semua orang yang ada di klub malam itu nampak menikmati suasana klub malam, namun tidak dengan Ellen yang duduk di kursi VIP menyendiri menikmati minuman yang dia pesan. Sejak tadi, banyak wanita-wanita berpakaian seksi menggoda Ellen, tapi rupanya paras cantik dan seksi, wanita-wanita itu tidaklah membuat Ellen tergoda. Malah yang ada Ellen menolak semua wanita yang menggodanya. Raut wajah Ellen kacau seakan menunjukkan begitu banyak masalah yang mengusik pikirannya. Semua perasaan campur aduk begitu dia rasakan. Dia menjadi sumber dari masalah, bersumber dari dirinya. Tuan, Anda jangan terlalu banyak minum. Anda menyetir, Tuan. Saya khawatir pada Anda. Tutur Lawyer mengingatkan Ellen untuk tidak banyak minum. Ellen tak hanya sendiri di klub malam itu. Dia ditemani oleh sang asisten membuka table di klub malam itu. Pikiran sedang kacau. Jalan satu-satunya adalah pergi ke klub malam demi melepaskan penat masalah yang ada. Pergilah, Lawyer. Kau urus pekerjaanmu. Aku masih ingin di sini, ucap Ellen minta Lawyer untuk pergi. Baik, Tuan. Lawyer terpaksa pamit undur diri. Jika dia membantah, maka sudah pasti Ellen akan murka. Dia tak ingin membuat tuannya marah. Itu kenapa dia lebih baik memilih untuk pergi daripada harus terkena masalah. Ellen menyambar wine di hadapannya dan menenggak hingga tandas. Tanpa sengaja tatapan pria itu teralih pada Christian yang baru saja selesai berbincang dengan seorang pria parubaya. Ellen yakin bahwa sepupunya itu tengah berbicara dengan rekan bisnis sepupunya itu. Dunia seakan kecil. Ellen tak mengira kalau akan bertemu dengan Christian. Tampak Ellen bergeming di tempatnya dengan tatapan yang terus menatap dingin sepupunya itu. Ada beberapa hal yang di dalam otaknya ingin dia bicarakan pada Christian. Maka tetapi seakan semuanya tertahan di tenggorokannya, hingga tak bisa keluar menjadi sebuah kata. Ellen menghembuskan nafas kasar. Dia memutuskan untuk bangkit berdiri, hendak meninggalkan klub malam itu. Namun dia menghentikan langkahnya dikala berpapasan dengan Christian. Dua pria tampan itu saling melemparkan tatapan dingin satu sama lain. Tatapan yang tersirat memiliki arti luas. Kebetulan macam apa ini? Aku harus bertemu denganmu, ucap Christian dengan tatapan dingin tajam pada Ellen. Dia tak mengira kalau akan bertemu dengan sepupu brengseknya di klub malam, di mana dirinya bertemu dengan rekan bisnisnya. Ellen bahas tatapan dingin Christian. Kau pikir aku suka bertemu denganmu? Christian tersenyum samar. Wajahmu terlihat frustasi. Apa kau memiliki masalah dengan Ella? Ujarnya menduga dan tersirat meledek. All I need are some better days, 'cause all I want, and I pray, I believe in the better days.